2014. Saya Andina Dini Puspaningrum dengan NIM 716. Saya Senang Romang dengan NIM 090. Saya Nafisa Nida dengan NIM 106. Baik, di sini kami adalah kelompok 8 yang ingin menampilkan tips yang mengenai berbagai ekonomi kreasi. Nah, apa sih itu ekonomi kreasi? Jadi ekonomi kreasi itu hadir sebagai sengaja yang ramah lingkungan dan memiliki nilai yang berkelanjutan. Kenapa kami memilih nama ekonomi kreasi? Karena kami ekonomi kreasi itu memiliki nama kreasi yang ramah lingkungan yang tumbuh kembali menjadi sesuatu yang lebih indah dan memiliki nilai. Nah, nilai yang ada di produk kami ini adalah sustainability, aesthetic and creativity, quality and comfort, dan yang terakhir purposeful crafting. Nah, misi yang akan kami jalankan dalam produk kami ini adalah menciptakan akses rambut yang tidak negatif, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dengan memanfaatkan kain perca dan mengedukasi konsumen tentang fashion yang berkelanjutan. Dan visi yang akan kami laksanakan adalah dengan menjadi brand scrunchie yang ramah lingkungan yang dikenal sebagai produk upcycle dan estetis, berkualitas, dan juga mendukung gaya hidup sustainability bagi generasi muda. Berikut sosial media kami yaitu Instagram kami yang saat ini sudah menjangkau sekitar 150 lebih followers, dan saya sebagai marketing manager juga sudah berupaya untuk memposting beberapa konten yang ada di Instagram kami terkait produk kami dan juga edukasi yang ada. Baik, di sini ada beberapa masalah yang terjadi di pasar. Pertama itu untuk menemukan aksesoris fashion yang sekaligus selalu bersama lingkungan. Jadi sekarang ini terdapat beberapa mahasiswa maupun pekerja muda yang memiliki kebutuhan akan tampil modis, tetapi mereka tidak mengabaikan kepedulian terhadap lingkungan. Tetapi di pasaran sulit untuk mendapatkan produk yang ramah lingkungan, dan kalaupun ada itu akan produk tersebut tuh kurang mengikuti tren dan terlalu monoton sehingga kurang menarik bagi kalangan tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi mengenai manfaat produk daur ulang. Jadi minimnya edukasi mengenai produk daur ulang ini membuat orang-orang yang akan membeli itu ragu apakah produk tersebut itu benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan limbah atau hanya sekedar laba pemasaran saja. Kemudian yang ketiga, produk ramah lingkungan yang mahal. Jadi di sisi lain produk sustainable ini yang tersedia ini cenderung memiliki harga yang relatif tinggi dari aksesoris yang biasa. Harga ini menjadi hambatan utama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana. Kemudian di sini kita ada beberapa solusi. Jadi kami menghadirkan scrunchie kain perca untuk solusi dari permasalahan tersebut. Jadi produk ini dibuat dengan memanfaatkan kain perca, kemudian telah menjadi scrunchie yang cantik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan kain tersebut, produk ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah, tetapi juga memastikan biaya produksi tetap rendah sehingga juga dengan harga terjangkau. Kemudian namanya formula 10 style. Jadi kami juga mengedukasi terkait fashion berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan. Kemudian scrunchie service. Jadi kami ini memberikan pengalaman personal dengan melibatkan pelanggan dalam proses pembuatan scrunchie sehingga produk punya cerita, nilai keberlanjutan, dan meningkatkan emotional connection. Uniknya dari ekonomi scrunchie itu berbeda dengan scrunchie pada biasanya. Nah, scrunchie ekonomi ini terbuat dari bahan organik dan daur ulang dari kain perca tentunya. Nah, ini tuh lebih aman dari ramah lingkungan juga, dan produknya lebih berkualitas. Dan EcoBloom sendiri itu mempunyai bahan yang sangat lembut, nyaman, dan tidak merusak rambut. Dan EcoBloom terdiri dari beberapa warna varian yang mengikuti tren juga, tentunya cantik dan estetik. Dan tentunya kita mempunyai konsep yang sangat menarik, yaitu upcycle. Dari yang scrunchie yang rusak kita bisa dikembalikan untuk kita daur ulang. Next, kita masuk di market size. Pasar untuk produk scrunchie ini ternyata sangat besar dan terus berkembang. Nah, secara global nilai pasarnya diproyeksi mencapai 4,3 miliar dolar pada tahun 2031, dan dari angka ini kita tuh mengambil bagian yang khusus untuk kategori aksesoris rambut. Segmen utama yang kita targetkan adalah remaja hingga mahasiswa, pengguna aktif media sosial, dan pembeli produk handmade serta ramah lingkungan. Dengan harga mulai dari 15.000 dan target penjualan awal 100 pieces per bulan, EcoBloom memiliki peluang besar untuk tumbuh melalui marketplace, social commerce, open PO, event kampus, hingga kolaborasi dengan boutique lokal. Tren produk eco-friendly, handmade, serta gaya vintage yang sedang naik membuat peluang EcoBloom semakin berkembang. Perkenalkan, nama saya Rafael, NIM 357 dari kelompok 8. Jadi, EcoBloom itu merupakan solusi untuk fashion yang berkelanjutan. Yang kami tawarkan itu, skenario kami berasal dari
limbah kain yang berkualitas dan juga merupakan solusi yang ramah lingkungan. Lalu kami juga memiliki mitra dengan konveksi dan juga penjahit lokal terkait bahan baku utama kami. Jadi target kita yaitu fashion community yang sadar akan pentingnya lingkungan. Dan juga kita menjangkau mereka melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Perlu kita ketahui bahwa di negara kita ini itu pasti masih banyak limbah plastik dan juga limbah tekstil. Nah, karena itu ekonomi scratchy ini itu hadir untuk mengurangi atau meminimalisir adanya limbah tersebut. Nah, karena itu program kami itu adalah produk yang eco-friendly, upcycle, karena menggunakan metode satu kali sisa produksi yang kita kemas lagi atau kita manfaatkan lagi menjadi produk scratchy yang lebih ramah lingkungan dan juga berkaitan kewajiban tentunya. Nah, selain itu scratch kita itu juga unik dan juga lebih inovatif karena terbuat dari kain perca tadi sehingga minimnya adanya motif yang sama atau pasaran. Selain itu produk kita itu juga affordable quality karena harga yang kita terapkan adalah mulai dari 15.000 saja sudah bisa mendapatkan scratch yang ramah lingkungan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Nah, selain itu karena dia sekarang itu punya atau suka barang-barang produk yang estetik sehingga kita meluncurkan produk scratch ini yang punya estetik dan juga memiliki daya tarik ataupun motif-motif yang kekinian. Nah, karena produk kami tadi itu terbuat dari kain perca atau kain sisa produksi, sehingga produk kami ini memiliki strong story karena dapat memberikan emotional value ya, dan juga daya tarik tambahan bagi konsumen. Nah, untuk actionnya, kita saat ini sudah berkembang 85% dengan 150 lebih followers dan juga kita sudah meluncurkan 5 motif untuk batch pertama. Dan karena kita sudah kembangkan Instagram kami itu saat ini mendapatkan 150 lebih followers, saya sebagai manajer juga sudah berupaya untuk memposting konten-konten untuk menaikkan pada responden atau konsumen untuk siapa saja yang ingin membeli scrunchie dengan harga mulai dengan 15.000. Apakah mereka setuju atau tidak, dan ternyata setelah disurvei mereka 100% itu setuju dengan harga mulai 15.000 saja. Nah, untuk kami launch produk kami itu kami berencana untuk mengadakan expo di kampus-kampus dan juga kami sudah melakukan open PO batch pertama. Nah, untuk mendapatkan koreksi pendapatan kita 100% itu kira-kira dalam kurun waktu 6 bulan kami bisa mendapatkan koreksi pendapatan 100%. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim inti dalam ekonomi scratchy. Yang pertama ada Mas Nando sebagai CEO, selanjutnya ada Nafisa Hamida sebagai Creative Director, dan ada Mas Rahel sebagai Production Lead, selanjutnya ada Mita Aki sebagai Marketing Manager, dan saya sendiri sebagai Finance and Operations. Pada proyeksi keuangan ini, dilihat dari potensi kapasitas awal kami dalam pembuatan scratchy yaitu sebanyak 100 pieces scratchy dengan harga 50.000 per unit. Jadi dapat diasumsikan bahwa pendapatan bulan pertama kami yaitu kisaran 1.500.000 dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 5-10% per kuartal. Jadi pada akhir tahun kita akan mendapatkan total pendapatan sekitar 2 juta. Dengan dari sisi profitabilitas untuk per pieces scratchy kita mendapatkan laba rugi sekitar 11.000. Selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi scratchy ini kami membutuhkan dana sebanyak 10 juta yang akan dialokasikan untuk operational expenses sebesar 20% meliputi listrik, produksi, dan internet. Lalu ada teknologi and branding sebesar 10% meliputi peralatan digital dan juga editing tools. Lalu ada sales and marketing sebesar 25% meliputi TikTok ads, content creator, influencer kecil, photoshoot produk, dan juga campaign awal. Lalu ada talent acquisition sebesar 10% meliputi tambahan tenaga produksi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu ada product development sebesar 35% meliputi pengembangan produk baru, pembelian bahan berkain premium, elastis, dan juga peningkatan kualitas produksi. Baik, terima kasih. Kami sudah menjelaskan secara ringkas dan juga rinci mengenai ide bisnis kami mengenai ekonomi scratchy ini. Nah, kiranya Bapak atau Ibu dapat tertarik dengan produk kami sehingga dapat mendukung produk kami untuk kedepannya bisa berkembang lebih besar lagi dengan total pendanaan yang sudah disampaikan oleh tim finance kami tadi, dan semoga ekonomi scratchy nantinya dapat tetap ramah lingkungan dan memiliki nilai berkelanjutan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.